Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 7. Cerita dimulai. Terdengar Yupyong yang berkata ia meminta maaf kepada Kam karena harus membuatnya menunggu lebih lama. Hal itu disebabkan karena mereka telah mempersiapkan pesta penyambutan di malam itu bersama para pengikutnya. Sejujurnya, aku sangat ingin mempersiapkan sebuah pesta penyambutan yang lebih mewah daripada ini. Akan tetapi, karena ayahku sedang sakit, maka aku hanya bisa membuatnya seadanya. Setelah mendengar Kam yang mengatakan kalau dia sudah merasa sangat terhormat atas penyambutan itu, Yupyong pun langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam dan menikmati pesta penyambutan itu yang hanya dikhususkan untuk kepadanya. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam dan juga sunyi, pesta penyambutan itu telah berakhir dengan kembalinya para pemain musik dan juga tamu-tamu yang diundang oleh Yupyong. Tanpa basa-basi sedikit pun, Yupyong berkata, "Jadi seperti yang kau katakan sebelumnya, bajingan itu Mok Yong-won telah kehilangan kemampuan seni bela dirinya." Kam tidak langsung menjawabnya, tetapi di dalam hatinya ia berkata, "Apa yang aku katakan memanglah benar, yang asli telah mati dan yang palsu belum pernah mempelajari seni bela diri. Jadi hal ini bukanlah sebuah kebohongan." Ditambah lagi, aku sama sekali tidak ada niatan untuk membongkar bahwa putra ketiga saat ini adalah orang yang palsu, karena akan sangat berbahaya bagiku jika sampai terkuak bahwa aku telah gagal untuk melindungi tuan muda. Sambil tersenyum Kam berkata, "Apa yang aku katakan memanglah benar, bahwa tuan muda ketiga saat ini sudah tidak bisa lagi menggunakan seni bela dirinya meskipun itu hanya sedikit." Akan tetapi, di balik senyuman itu, Kam bergumam, "Aku yakin bajingan itu telah memberikanku penawaran itu dengan mengetahui kondisi yang akan terjadi. Tetapi segalanya tidak akan berjalan dengan sesuai rencanamu karena aku akan menyingkirkanmu sebagai bukti kesetiaanku kepada putra kedua." Terlihat Yupyong langsung tertawa setelah mendengar kabar itu. Ia pun berkata, "Orang bodoh itu sebelumnya memanglah lemah, tetapi sekarang dia menjadi semakin lemah karena tidak bisa menggunakan seni bela diri. Sudah pasti dia akan kalah dalam kompetisi sang pemimpin. Tetapi di malam ini aku harus bersyukur karena aku telah memiliki orang sehebat dirimu yang mulai saat ini akan bekerja kepadaku. Namun jujur saja aku sedikit penasaran apakah kau tidak bisa memberitahuku mengapa Yong-won bisa kehilangan seni bela dirinya. Akan tetapi kau tidak perlu khawatir karena aku akan memaafkanmu meskipun dia kehilangan seni bela dirinya itu adalah karena perbuatanmu. Sebab di dunia ini siapapun bisa membuat kesalahan." Sambil memberi hormat, Kam mengatakan kalau dia tidak bisa memberitahu alasannya. Namun Kam berpikir, "Aku tidak bisa memberitahunya karena aku akan selamanya menjadi seorang budak jika kebenaran ini telah terkuak kepadanya." Setelah mendengar Kam yang mengatakan meskipun dia tidak tahu, tetapi hal itu tidak akan mengganggu pikirannya, Yupyong pun berkata, "Aku akan percaya kepadamu karena kau sendiri yang telah mengatakan itu." Kemudian dengan sorot mata yang sinis, Yupyong berkata, "Seorang mantan pembunuh bayaran dari tempat yang tidak terkenal itu saat ini telah bergabung ke sisiku." Sontak Kam sangatlah terkejut dengan perkataan Yupyong. Ia pun bergumam, "Dasar bajingan, aku tahu kalau dia memanglah orang yang cerdas. Tetapi jujur saja aku hanya menganggapnya sebagai anak-anak." Yupyong pun kembali berkata, "Ada apa dengan ekspresi wajahmu? Apakah ada yang salah dengan perkataanku ini sehingga membuatmu merasa tidak nyaman? Apakah mantan pembunuh bayaran yang berasal dari tempat tidak terkenal itu adalah sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun di dalam manor ini?" Terlihat dengan sangat jelas bahwa di wajahnya telah bercucuran butiran keringat yang menandakan kalau Kam saat itu semakin gelisah. Kam bergumam, "Aku telah lengah meskipun dia hanyalah anak-anak, tetapi dia telah mendapatkan informasi rahasiaku. Entah sejak kapan dia telah menggali informasi tentang latar belakangku."
Karena Yupyong sudah merasa senang dengan membuat Kam merasa gelisah tentang latar belakangnya, ia pun mengizinkan kepada Kam untuk pergi dari kediamannya. Dan Yupyong mengatakan akan memanggilnya apabila dia diperlukan. Sambil memperhatikan kepergiannya, Yupyong berkata, dia telah menyembunyikan sesuatu. Aku yakin kalau putra ketiga pastinya sedang merencanakan sesuatu. Kemudian, Yupyong memerintahkan kepada anggotanya yang bernama Cho Il-sang untuk memeriksa putra ketiga. Yupyong berkata, cari tahu apa yang disembunyikannya dan juga cari tahu apakah putra ketiga telah kehilangan seni bela dirinya ataukah tidak. Aku yakin kalau kau pasti bisa melakukannya karena kau sudah mendekati seniman bela diri puncak awal. Saat mendengar Il-sang yang bertanya apakah dia hanya perlu memeriksanya saja terhadap tuan muda ketiga, Yupyong pun tersenyum sembari mengatakan, jika kau hanya memeriksanya saja, maka hal itu akan membosankan. Jadi patahkan kedua kakinya agar hal ini akan menjadi lebih seru. Di tempat yang berbeda, terlihat Jeong yang masih berdiri di hadapan lubang rahasia itu. Jeong masih penasaran dengan catatan rahasia yang baru saja ia dapatkan. Jeong bergumam, denyutan yang kurasakan melalui ujung jariku setelah aku menyentuh catatan rahasia ini bukanlah sebuah imajinasi. Tetapi secara gambaran yang aku rasakan di ujung jariku adalah sesuatu yang sangat jelas yang mendekati dengan kematian. Bukannya merasa tertekan dengan apa yang Jeong rasakan, akan tetapi dari tatapan matanya dan juga raut wajahnya, Jeong merasa puas dengan perasaan itu. Mengapa ada hal yang begitu menakjubkan di bawah sini? Aku sangatlah penasaran dan aku sangat ingin membuka ikatan yang membelenggu catatan rahasia ini dan memeriksa isinya sekarang juga. Tiba-tiba saja Jeong melihat sebuah cahaya yang berputar-putar tepat di belakangnya. Dan ternyata cahaya itu adalah kehadiran Demonic Monk yang datang menemuinya untuk melaporkan sesuatu yang telah ia dapatkan. Jeong pun bertanya ada berita apa sampai-sampai Demonic Monk langsung datang menemuinya seperti itu. Namun tanpa diduga sedikit pun matanya langsung terbelalak ketika melihat sebuah catatan yang ada di tangan tuannya. Seketika itu juga Demonic Monk langsung menundukkan pandangan matanya karena ia tahu kalau catatan rahasia itu adalah sesuatu yang mengerikan dan juga berbahaya. Melihat reaksi Demonic Monk, Jeon pun begitu heran, ia bergumam. Demonic Monk dia sampai bereaksi seperti itu setelah melihat sampul catatan ini. Bahkan saking takutnya Demonic Monk sampai-sampai dia telah mengeluarkan begitu banyak keringat dingin yang membanjiri sekujur tubuhnya. Sambil tertawa dengan kepuasan yang tersirat di wajahnya, Jeong pun berpikir bahwa catatan rahasia itu pastinya sesuatu yang sangat hebat. Jadi sudah pasti aku akan membawanya sekarang juga. Tetapi jika Demonic Monk datang dan menemuiku, pastinya ada seseorang yang sedang mengintai tempat ini. Itu artinya di atas sana ada seorang penyusup yang mencoba untuk mengawasiku. Mungkinkah mereka adalah orang-orang yang berada di bawah perintah Nyonya pertama? Memang benar, tepat di luar aula pengobatan itu, terlihat seseorang yang bergerak dengan sangat cepat untuk mengawasi semua situasi yang berada pada wilayah itu. Ternyata orang itu adalah Il-sang. Dia melakukan pengintaian itu untuk memastikan apakah pangeran ketiga benar-benar telah kehilangan seni bela dirinya ataukah tidak. Namun sesampainya di aula pengobatan itu, yang ia lihat hanyalah Gosin yang berjaga di depan ruangan itu. Ia pun bergumam, alih-alih menjaga tuan muda yang sedang terluka, entah kenapa dia berjaga di luar sini. Aku menjadi ragu apakah benar ada sesuatu yang telah ia sembunyikan. Tetapi yang aku lihat tidak ada penjagaan yang begitu ketat untuk mengawasi tuan muda dari serangan pihak lain. Namun ketika Il-sang menoleh ke arah dalam, ia begitu terkejut saat melihat tuan muda yang tertidur di atas kasurnya. Il-sang berkata di dalam hatinya, bocah ini hanya tertidur. Tetapi kenapa dia meminta kepada Gosin untuk menjaga di luar sana? Tetapi itu bukanlah urusanku. Yang perlu aku lakukan adalah untuk memeriksa energi tuan muda. Apakah benar kalau dia telah kehilangan seni bela dirinya? Namun tiba-tiba saja Il-sang sangatlah terkejut ketika melihat sebuah buku yang tergeletak di atas meja tuan muda. Karena Il-sang tahu kalau sampul buku itu adalah catatan rahasia yang telah dirumorkan, ia pun langsung mengambil buku itu untuk memeriksa keasliannya.
Sontak, Ilsang pun sangatlah tidak menyangka kalau buku itu adalah catatan rahasia yang asli yang dirahasiakan oleh sang pemimpin selama ini. Aku tidak peduli bagaimana bocah itu bisa memiliki catatan rahasia ini. Akan tetapi, catatan rahasia ini adalah sesuatu yang kami butuhkan agar kami bisa unggul dalam pemilihan hak waris sang pemimpin. Bagaimanapun juga, hal ini akan menjadi kemenangan kami. Lalu setelah aku memberikan catatan rahasia ini kepada putra kedua, aku yakin kalau aku akan memperoleh banyak imbalan atas pencapaian yang aku dapatkan. Tetapi tanpa Ilsang sadari, kepalanya langsung terhempas ke atas meja setelah Jeong yang dengan sadisnya melakukan itu tanpa mempedulikan siapa musuh yang ia hadapi. Sambil tertawa, Jeong berkata, "Apa yang kau inginkan di dalam kamar tidurku? Apakah ada sesuatu yang sangat kau inginkan sampai-sampai kau masuk dengan cara berhati-hati?" Kemudian Jeong pun langsung menghempaskan kepala Ilsang berkali-kali ke atas meja itu sembari mengatakan, "Jika kau ingin tidur di tempat ini, maka aku akan membuatmu menjadi tidur dengan menggunakan caraku sendiri." Terlihat Ilsang hanya bisa menahan rasa sakitnya. Ia berpikir, ternyata bajingan ini hanya berpura-pura kalau dia telah tertidur dan dia adalah orang yang gila. Benar saja, pada hempasan yang terakhir, Jeong melakukannya dengan sekuat tenaga tanpa memberikan kepada Ilsang untuk bisa mengambil nafas. Sampai-sampai pada saat itu juga Ilsang langsung tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Jeong pun langsung membaringkan orang itu ke atas lantai dan terlihat wajahnya yang berlumuran darah akibat hidungnya yang telah hancur. Terlihat Gosin sangatlah terkejut saat mengetahui kalau orang itu adalah Ilsang. Lalu Gosin menjelaskan kepada Jeong bahwa dia adalah salah satu penjaga tuan muda kedua. Setelah mendengar perkataan Gosin, Jeong pun sedikit heran. Ia tidak mengira mengapa putra kedua melakukan itu kepadanya. Gosin berkata, "Aku tidak yakin, akan tetapi karena Ilsang memakai masker, sudah pasti hal ini bukanlah tujuan yang baik." Seketika itu juga, Jeong pun langsung menggendong tubuh Ilsang dan dia berencana untuk membuat Ilsang mengakui apa yang ia lakukan dan siapa yang menyuruhnya. Namun, Gosin mencoba untuk menghalanginya sembari mengatakan, "Wahai tuan muda, apakah Anda akan menyiksanya? Anda tidak boleh melakukan itu, jadi lebih baik kita lepaskan saja orang ini." Lalu sambil menahan rasa sakit di tangannya setelah Jeong yang memulasnya, Gosin berkata, "Putra kedua, orang yang dikenal sangat protektif terhadap bawahannya, terutama mereka yang berbakat. Jadi, jika kau melakukan ini kepada bawahannya, maka dia akan menjadi sangat marah." Karena Jeong sama sekali tidak mendengarkan dengan apa yang ia ucapkan, Gosin pun hanya bisa pasrah sambil mengatakan kalau dia tidak akan peduli apabila terjadi sesuatu kepada Jeong. Semoga saja orang gila itu tidak membunuhnya. Namun meskipun dia adalah orang yang tidak berpikir panjang untuk melakukan sesuatu, tetapi dia cukuplah pintar. Sebelumnya, dia telah berurusan dengan sang pemimpin, bahkan dia juga telah memotong salah satu dari tangannya, lalu melemparkan kesalahan itu kepada sang dukun yang telah ia bunuh. Jadi aku berharap kalau dia tidak membunuhnya dan membuat sebuah masalah yang baru. Beberapa saat kemudian, Ilsang pun mencoba untuk membuka kedua matanya secara perlahan. Namun pandangan matanya tidak begitu jelas, bahkan yang ia lihat sama-samar wajah tuan muda yang telah tersenyum kepadanya dengan gambaran wajah yang terbalik. Secara perlahan pandangannya mulai semakin jelas, lalu ia mendengar saat Jeong yang berkata, "Akhirnya kau sudah bangun dari tidur lelapmu, jadi ucapkanlah terima kasih karena aku sudah membantumu agar kau bisa tidur dengan nyenyak." Ternyata yang membuat pandangan Ilsang menjadi terbalik adalah karena Jeong yang menggantung kedua kakinya, sehingga membuat Ilsang tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Dengan senyuman yang begitu lebar, Jeong pun menancapkan belatinya, lalu ia berkata, "Karena kau sudah tersadar, jadi lebih baik mari kita berbicara." Ilsang pun berteriak kepada Jeong untuk melepaskannya, dan Ilsang mengancam kepada Jeong kalau dia tidak melepaskannya, maka tuan muda kedua akan mencarinya dan membunuhnya. Bukannya merasa tertekan, namun Jeong hanya bersikap santai dan meminta kepada Ilsang untuk mengulangi perkataannya. Ilsang berkata, "Pastinya kau sudah tahu siapa aku sebenarnya karena kau sudah melihat wajahku. Tetapi apakah kau berpikir kalau kau akan selamat setelah melukaiku? Asal kau tahu, aku ada di sini karena sebuah perintah dari tuan muda kedua."
Jadi serahkan saja catatan rahasia itu kepada kami, maka aku akan memastikan bahwa setidaknya Tuan Muda kedua akan mengampuni nyawamu. Setelah mengatakan itu, Ilsang bergumam, aku yakin kalau dia pasti berencana untuk membuatku merasa takut sampai di mana aku akan berbicara tentang rencana kami. Tetapi sekuat apapun dia mencobanya, hal itu tidak akan mempan kepadaku. Jeong berkata, kurasa memang benar kalau kakakku sangat menghargai para bawahannya. Kau bertingkah seperti sedang di atas awan, padahal kau berada dalam situasi yang seperti ini. Kemudian Jeong pun berjalan ke arah belakangnya, lalu ia mengatakan kalau dia akan melepaskannya di saat itu juga. Saat mengetahui kalau ikatan tangannya yang dilepaskan, Ilsang pun berkata, kau telah mengambil keputusan yang sangat bijak dan aku akan berusaha untuk meyakinkan Tuan Muda agar dia bisa mengampuni nyawamu. Namun tanpa Ilsang sadari, salah satu dari tangannya telah mengeluarkan banyak darah yang berceceran di atas lantai. Sambil memegang jari Ilsang, Jeong berkata, ini adalah kuis dadakan, jadi katakan kepadaku kalau ini jari siapa. Mendengar pertanyaan yang diucapkan oleh Jeong, Ilsang bergumam, dia telah memotong salah satu dari jariku, tetapi aku sama sekali tidak bisa merasakan apapun di tanganku. Bukan hanya itu saja, aku tidak bisa merasakan seluruh tubuhku, bahkan aku juga tidak bisa merasakan energiku. Melihat Ilsang yang begitu gelisah, Jeong pun berkata, aku telah menggunakan racun pelumpuh kepadamu dan aku membuatnya menggunakan beberapa herbal yang aku dapatkan di ruang pengobatan. Oleh sebab itu, kau tidak akan bisa merasakan apapun mulai dari leher sampai ke ujung kakimu selama 2 jam. Mulai dari sekarang, aku akan memberikanmu beberapa pertanyaan, dan jika kau tidak langsung menjawabnya, maka pada setiap detiknya aku akan memotong satu jarimu. Terlihat Ilsang begitu gugup, ia tidak menyangka kalau dia telah salah memilih lawan. Bahkan Ilsang tidak tahu apakah ia di hari itu masih hidup ataukah tidak. Kemudian sambil tersenyum Jeong melanjutkan kata-katanya. Jadi mulai saat ini dengarkan pertanyaanku baik-baik. Pertanyaan pertamaku adalah mengapa kakak kedua mengirimmu ke tempatku? Karena Ilsang tidak langsung menjawabnya, setelah Jeong memberikan sebuah pertanyaan itu, Jeong pun langsung memotong satu jarinya sesuai dengan detik yang telah berlalu. Pada detik kedua, Jeong kembali memotong salah satu dari jarinya dan Jeong mengatakan, semakin lama kau tidak menjawabnya, maka semakin banyak jari-jarimu yang akan terpotong. Ilsang pun berteriak sejadi-jadinya, ia meminta kepada Jeong untuk menghentikan perbuatannya itu. Akan tetapi, Jeong sama sekali tidak menghiraukannya, yang ia lakukan hanyalah memotong jari ketiganya. Waktu pun terus berjalan dan Jeong tidak memberikan kesempatan kepada Ilsang untuk bermain-main dengan menahan jawaban yang Jeong minta. Bahkan di saat itu, Jeong telah memotong keempat jari Ilsang dengan begitu mudahnya. Sambil tertawa dengan begitu puas, Jeong berkata, aku telah memotong keempat jarimu karena kau telah membuang 4 detik yang berharga itu. Jadi selanjutnya aku akan memotong ibu jarimu. Sontak Ilsang pun berteriak dengan sangat keras. Ia memohon kepada Jeong untuk tidak memotong jarinya lagi. Lalu Ilsang berkata, aku telah diperintahkan oleh Tuan Muda kedua untuk memeriksa apakah kau benar-benar telah kehilangan seni bela dirimu ataukah tidak. Setelah Ilsang mengatakan alasannya, suasana di dalam ruangan itu telah menjadi semakin sunyi, yang terdengar hanyalah deru nafas yang keluar dari mulutnya. Dari raut wajahnya, Ilsang sangat berharap kalau Jeong akan mengampuninya dan juga melepaskannya sebagai imbalan dari jawaban yang ia berikan. Jeong pun mencoba berpikir bagaimana putra kedua bisa tahu kalau dia telah kehilangan seni bela diri. Seketika itu juga Jeong menyadari akan sesuatu dan Jeong bergumam bahwa penjaga kam telah berpindah ke pihak lain. Lalu ia menutupi separuh kebenarannya dengan mengatakan kalau aku telah kehilangan seni bela diriku. Kemudian Jeong berkata, kita akan masuk pada pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua adalah apakah penjaga kam yang telah mengatakannya? Setelah mendengar Ilsang yang mengatakan iya, Jeong pun berkata, dia cukup pintar soal itu, dia telah mengatakan separuh kebenaran tanpa membongkar kegagalannya. Ilsang pun bergumam, dia langsung tahu hanya dari informasi itu bahwa penjaga kam telah mengkhianatinya. Sejak kapan putra ketiga menjadi sepintar ini? Ataukah sejak dari awal dia sudah curiga kepada Kam? Atau mungkin bahwa Kam adalah mata-mata?
Tetapi kalau penjaga kam adalah mata-mata, mana mungkin bajingan ini akan menyiksaku sampai seperti ini hanya untuk mendapatkan informasi itu. Lalu dengan santainya Jeong berkata, untuk saat ini sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ingin kutanyakan kepadamu. Jadi sekarang apa maumu, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin mati dengan cara tergantung seperti ini ataukah dengan cara yang lain? Ilsang pun hanya terdiam dan ia berkata di dalam hatinya, apakah aku akan mati di tangan orang seperti ini? Dia bahkan jauh lebih mengerikan daripada seekor monster. Sambil berteriak Ilsang berkata, wahai tuan muda, aku akan bersumpah setia kepadamu. Jujur saja aku tidak tahu kalau Anda sepintar ini dan Anda adalah kandidat sempurna untuk menjadi seorang pemimpin Manor yang selanjutnya. Wahai tuan muda, tolong bantu aku untuk membuat keputusan yang benar bagi masa depan keluarga Pedang Mok. Wahai tuan muda, aku akan bersumpah untuk mempertaruhkan nyawaku hanya untukmu. Jadi aku mohon tolong terimalah aku sebagai pengikutmu dan aku akan melakukan apa saja yang kau mau. Dengan santainya Jeong berkata, aku akan menerimamu. Lagi pula saat ini ada sesuatu yang harus kau lakukan untukku. Jadi, bisakah kau melakukannya sekarang juga sebagai pengikut yang baru saja bergabung kepadaku? Di dalam hatinya Ilsang berkata kalau dia telah selamat dari kematian yang ada di depan matanya. Lalu dengan wajah yang bersemangat Ilsang mengatakan bahwa ia akan melakukan perintah itu. Tetapi belum sempat Ilsang melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Jeong langsung menusukkan belati itu tepat menembus di lehernya sehingga membuat Ilsang memuntahkan banyak darah. Ilsang hanya bisa menatapnya dengan tatapan mata yang penuh tanda tanya, mengapa tuan muda melakukan itu sedangkan dia telah bersumpah untuk mengikuti perintahnya. Kemudian Jeong pun menarik belati yang tertancap itu dengan sangat kuat sehingga darah Ilsang telah bersimbah kemana-mana pada ruangan itu. Lalu Jeong berkata, kau bilang kau akan mempertaruhkan nyawamu kepadaku, jadi aku akan memakai darahmu sekarang juga. Sebelum kesadarannya telah menghilang sepenuhnya, Ilsang bergumam, dasar bajingan, siapa yang akan menyangka bahwa ini akan menjadi caraku untuk mempertaruhkan nyawaku kepada bajingan ini. Di sisi yang lain, Jeong pun mengambil catatan rahasia yang masih tersegel itu. Ia berkata, aku tidak bisa membuka ikatan ini dengan cara yang paksa. Aku rasa ini adalah segel yang disebutkan di dalam catatan asli pelajaran Yin dan Yang. Berdasarkan buku itu, sebuah segel untuk sesuatu yang sangat jahat itu pastinya akan dipenuhi oleh Ki Suci. Jadi aku berasumsi dengan menuangkan sesuatu yang najis di atasnya, maka akan melemahkan kekuatan dari segel ini. Darah Ilsang yang telah mati dengan cara menyedihkan, yaitu kematian yang tidak layak sebagai seorang manusia. Aku menuangkan ke atas catatan rahasia ini sebagai persembahan kepada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Inilah yang disebut sebagai kenajisan yang hakiki. Seketika itu juga, bola-bola tasbih yang mengikat catatan rahasia itu telah terputus begitu saja setelah darah Ilsang yang membanjiri catatan itu. Melihat kejadian itu, Jeong berkata, setelah terputusnya segel itu, aku begitu penasaran apa yang akan keluar dari dalam catatan itu. Dan di saat itu juga, semua darah yang membanjiri buku itu telah berserakan kemana-mana, seperti ada sesuatu yang menumpahkannya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Jeong begitu takjub saat darah itu telah bergejolak dan membanjiri ruangan itu dengan begitu gila. Kemudian Jeong melihat kalau catatan rahasia itu telah menciptakan pusaran darah yang berputar tepat di depan matanya. Lalu pusaran darah itu telah membentuk beberapa helaian kain merah yang seakan telah menyelimuti seseorang yang ada di dalamnya. Terlihat Jeong sama sekali tidak bisa membuka kedua matanya ketika wujud itu telah memancarkan cahaya kemerahan yang begitu terang yang menyinari seluruh ruangan itu. Dan ketika Jeong membuka kedua matanya, Jeong melihat kalau dia telah berpindah pada dimensi lain, yang mana di dalam sana ia berada pada hamparan sungai darah yang membentang begitu luas. Lalu, tepat di depan matanya, Jeong melihat seorang wanita bergaun merah didampingi oleh kupu-kupu darah yang berterbangan pada dimensi itu. Tanpa ekspresi sedikit pun, wanita bergaun merah itu hanya menatap Jeong dengan tatapan mata yang begitu dingin.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.